Waktunya kepada Ustadz, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umur ad-dunya wad-din wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan di sore hari ini. Mudah-mudahan para pendengar dalam keadaan sehat walafiat, kaum muslimin dan muslimat dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dijaga dan dilindungi serta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa di sore hari, kita masih bersama kitab Hasaidul Alsun, yang mana di sore hari ini kita akan melanjutkan beberapa pokok pembahasan daripada kitab tersebut. Di sore ini kita akan membicarakan tentang menghindari cerita atau kisah-kisah bohong atau palsu. Ma jaa fil qisas, apa yang datang tentang ya kisah-kisah. Di sini maksudnya adalah hendaknya lisan-lisan kita menjauhkan bercerita atau memberi petuah, apalagi yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Hendaknya kita menjauhkan untuk memberitahukan orang, menceritakan orang tentang sesuatu yang bohong, tidak kuat asal usulnya, ya, tidak benar, bahkan suatu kebohongan. Jadi ini adalah perbuatan lisan. Kadang-kadang kita dapatkan ya seseorang bercerita, bahkan bukan hanya orang-orang yang awam, ya, cerita ini banyak kadang dilakoni oleh yang bergelar ustadz atau mungkin kiai juga, bercerita dan bercerita, yang mana isi daripada cerita atau asal usul daripada cerita tersebut tidak kita ketahui, tidak diketahui dalam kitabullah, dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, yang mana pada ujung-ujungnya nanti cerita atau kisah-kisah itu akan menjadi sebuah keyakinan yang diyakini oleh kaum muslimin sendiri. Ini yang harus kita jauhkan pada diri kita, bercerita di hadapan orang dengan cerita-cerita yang tidak jelas asal usulnya, ya. Jadi ketahuilah, sering-sering kita mengingatkan akan satu ayat yang mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak dah diucapkan satu kata saja melainkan di sana ada raqib dan atid, malaikat yang mengawasi, yang mencatat akan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan manusia. Satu kata saja tidak akan mungkin ia luput dari catatannya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkisah-kisah atau bercerita itu adalah cerita yang panjang, ya, memotivasi umat, memberikan semangat dan memberikan sugesti itu silahkan, ya. Kita ingin menjadikan orang itu semangat beribadah, silahkan, memang kita diperintahkan. Kita ingin menjadikan orang itu semangat bersedekah, itu memang itu diperintahkan. Namun hindarilah menyemangati umat atau menyemangati manusia itu dengan sesuatu yang sifatnya bohong, dengan perkara-perkara yang sifatnya tidak ada asal usulnya. Apalagi kita menyebutkan sosok seseorang yang kita hormati, yang kita muliakan, ya, akan menjadi sebuah
cerita yang sifatnya diyakini oleh umat manusia nanti. Nah, itu yang harus kita hindarkan, dan ini banyak sekali. Sehingga bukti yang demikian itu banyak sekali buku-buku yang beredar atau kitab-kitab yang beredar hanya sebuah kisah, ya, novel, ya, cerita-cerita yang di sana banyak disebutkan konon kabarnya. Kabarnya itu dari mana? Karena setiap orang itu kadang-kadang dia bisa membuat dan merekayasa. Ya. Maka satu-satunya cerita khabar yang kuat itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Quran ini tidak bisa dipalsukan. Dia itu memiliki ayat-ayat. Dia itu memiliki juz dan surah-surah. Ya, kalau kita ingin bercerita, ceritakanlah Al-Quran. Kemudian juga hadis-hadis. Kalau kita ingin bercerita, menyemangati orang, menjadikan orang tertarik, ya, mentarghib, menjadikan orang bersemangat dalam beribadah, maka ceritakanlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritakanlah bagaimana salafus saleh, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, cerita-cerita mereka yang sahih untuk menyemangati umat ini, sehingga mereka itu semangat dengan panutan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, dengan, ya, perintah-perintah Al-Quran, dengan cerita-cerita dari Al-Quranul Karim, cerita-cerita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka pun akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan bergantung, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya cerita ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya itu yang selamat sekarang ini. Al-Quran yang tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis dari Khabbab radhiyallahu an, qala sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil lamma halaku qassu. Sesungguhnya Bani Israel itu ketika mereka telah binasa, perbuatan mereka itu suka bercerita-cerita. Maksudnya cerita-cerita di sini yaitu membuat cerita-cerita bohong. Cerita-cerita katanya ini, katanya ini. Ya, tidak ada asal usulnya. Ini kebiasaan daripada Bani Israel. Mereka sudah binasa, lalu mereka ini apa suka cerita-cerita, kisah-kisah, khurafat. Naam. Baik, kemudian kita bacakan satu hadis yang berasal dari Amr ibn Zurar, ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqafa alayya Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, wa ana aqus. Katanya Amr bin Zurar, Abdullah bin Mas'ud berdiri di hadapanku, sedangkan ketika itu aku sedang bercerita. Ini cerita, ya, tentang sesuatu yang tidak ada asal usulnya, atau bercerita tentang suatu hukum yang tidak jelas dari mana asal usulnya itu. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada Amr ibn Zurarah, ya Amr, wahai Amr, laqad ibtada'ta bid'atan dhalalah, sungguh engkau ini telah berbuat suatu bid'ah yang sesat. Ya, engkau ini telah membuat bid'ah yang sesat. Aw annaka la ahda min Muhammadin wa ashabihi, atau engkau itu, ya, menganggap diri adalah orang yang lebih mendapat petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Falaqad ra'aituhum
tafarraqu anni hatta ra'aitu makani ma fihi ahadun. Kata beliau, sungguh aku melihat mereka, ya, sungguh aku melihat mereka berpisah dariku. Sungguh Abu Musa al-Asy'ari pun memberitahukan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud ya datang ke hadapan mereka ini, mereka ternyata memang ditemukan dalam keadaan apa? Berzikir, menghitung kerikil-kerikil. Ya. Maka apa katanya Abdullah bin Mas'ud kepada Amr bin Zurarah itu? Ya, nah ini dia. Ya, ketika dia ditegur, ya, apa yang kalian lakukan ini? Apa gerangan yang kalian lakukan ini? Lalu keluarlah ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud itu, laqad ibtada'ta bid'atan dhalalatan. Ya. Engkau ini telah melakukan suatu bid'ah yang sesat. Aw annaka lahda min Muhammadin wa ashabihi, atau engkau ini adalah orang yang merasa lebih berpetunjuk, lebih lurus petunjuknya dari Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Ya. Taib. Apa kata orang itu menjawab dalam riwayat dalam itu? Dia justru mengatakan ma aradna ilal khair. Ya, kami tidak menginginkan dari niat kami ini melainkan kebaikan, wahai Abdullah bin Mas'ud. Nah, lihat, dia ditegur namun dia menjawab, ya, dia niatnya bagus. Ya, betapa banyak kadang-kadang kaum muslimin mengatakan, ya, terhadap suatu perkara yang itu bid'ah, dia mengatakan niat kami bagus. Tidak ada niat kami itu jelek itu. Ya, niat kami ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sudah ada di zaman Abdullah bin Mas'ud tentang hal ini. Niat kami bagus, katanya dia. Apa katanya Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lam yusibah. Betapa banyak orang yang dia itu menginginkan suatu kebaikan, berniat kebaikan, namun dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Ya. Taib. Maka dari sini kata para ulama, ya, kata Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan inna annaka la ahda min Muhammadin wa ashabih, sesungguhnya engkau itu, ya, akan mengaku dirimu itu lebih berpetunjuk daripada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, sahabat itu adalah hujjah. Ya, perbuatan atau ucapan sahabat-sahabat itu adalah sunnah. Ya. Taib. Jadi jika itu ungkapan sahabat, ya, berita dari sahabat, ya, maka itu adalah apa? Suatu hujjah atau sunnah. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, sunnahnya Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat itu satu. Ya. Karena ketika itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan annaka al-ahda min Muhammadin wa ashabihi, engkau itu lebih, ya, berpetunjuk, lebih baik petunjuknya daripada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, sunnahnya para sahabat itu apa? Sama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Karena, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ketika mendefinisikan tentang, ya, sunnah, ya, yaitu beliau mengatakan ma kana alaihi, ya, as-salaf, ya, ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salaful ummah, apa yang berada di atasnya Nabi SAW dan salaful ummah, pendahulu umat ini, yaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, para pendengar rahimani wa rahimakumullah,
Ya, itu dia akibat keburukan daripada berbicara dengan tanpa dalil. Ya, memberikan sugesti atau dorongan semangat kepada orang dengan tanpa dalil. Lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud menegur mereka, bahkan tegas beliau, imma kalian itu adalah pembuka pintu-pintu bid'ah, atau kalian itu adalah orang yang mengatakan, merasa bahwasanya kalian itu lebih mendapatkan petunjuk dari Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Makanya ya kita harus hati-hati. Ya, ingat, jadi kita bukan saja senangnya berkisah atau menyebut kisah-kisah atau cerita-cerita. Ya, kasihan umat ini nanti. Mereka itu akan meyakini sesuatu yang tidak ada asal-usulnya. Apalagi kita mengatakan tentang sesuatu itu kelihatannya sebagai syariat, akan menjadi suatu keyakinan sehingga akan menjadi suatu ibadah. Ya, lihat apa yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud tadi itu. Itu adalah ibadah itu. Bertahlil, la ilaha illallah, zikir la ilallah, subhanallah, alhamdulillah, itu adalah ibadah. Abdullah bin Mas'ud tidak mengingkari zikirnya, akan tetapi beliau mengingkari caranya itu. Ya, karena dia ini, Amr bin Zurarah ini, dia ya menganjurkan orang itu dengan cara yang baru yang Nabi SAW dan sahabatnya tidak pernah memerintahkan dan tidak pernah mencontohkan. Bayangkan, dia mengatakan ya, hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Ya, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Sehingga mereka pun serempak mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan menghitung kerikil-kerikil. Ketika hal ini ya berseberangan dengan apa yang Nabi SAW tetapkan, ya kaifiyah dan caranya itu, maka tegas Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian ini adalah orang yang membuka pintu kebidahan, atau kalian mengatakan bahwa kalian lebih mendapatkan petunjuk dari Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Ya, menunjukkan bahwasanya cerita-cerita yang tidak ada asal-usulnya, ya, mengatakan suatu hukum-hukum ini boleh, ini syariat yang tidak ada asal-usulnya, ini apa? Akan mendatangkan atau menimbulkan kerusakan. Ya, kalau satu orang itu meyakini, tapi kalau ini disampaikan di halayak ramai, akan menjadi suatu keyakinan yang diyakini oleh masyarakat kaum muslimin. Ya. Nah, ini makanya bahayanya bercerita dengan cerita-cerita yang bohong. Cerita-cerita yang tidak ada asal usulnya. Ya. Kalau kita memberikan semangat atau memberikan orang sugesti itu, berikanlah ya dengan sesuatu yang dia memiliki apa? Asal usul. Terutama dalam masalah ibadah, harus kita berpatokan dengan Al-Qur'an, berpatokan dengan dalil dari Al-Quran, ya, kemudian sunnah-sunnah Nabi SAW menurut pemahaman sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang namanya ilmu itu, sebagaimana kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ya, wa ma siwa dhalika waswasun min wasawsi syaitan, kata beliau. Ibnu Qayyim mengatakan, ilmu itu apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi SAW sabdakan. Adapun selain daripada itu, maka itu merupakan bisikan-bisikan syaitan. Ya, bisikan-bisikan daripada syaitan. Bahkan ya imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dari ucapan beliau mengatakan, ya, al-ilmu ma qala fihi haddathana wa ma siwa dhalika waswasus syayatin. Yang namanya ilmu itu adalah apa yang dikatakan kepada kita dari Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi SAW.
Adapun selain daripada itu merupakan bisikan-bisikan syaitan. Siapa yang mengatakan ini? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengingatkan kepada kita, ya, kalau kita ingin menceritakan tentang ilmu, apakah yang berkaitan dengan halal dan haram, boleh tidak boleh, maka harus berstandarkan dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seolah-olah pesan dari beliau ini kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya madhab Syafi'i ini. Ya, beliau mengatakan ilmu itu apa yang Nabi SAW ceritakan kepada kita, apa yang diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW kepada kita. Adapun selain daripada itu, bisikan-bisikannya syaitan. Ya, berarti kalau kita cerita bebas dengan tanpa sanad, dengan tanpa ya dalil yang kuat, maka berarti kita akan meneruskan cerita-ceritanya syaitan. Ya, hati-hatilah. Ya, dan kaum muslimin juga hati-hati juga dari hal-hal yang seperti ini. Ya, kita umat Islam cukupkan diri kita dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami itu telah menurunkan Al-Quran, Al-Dzikr, dan kami benar-benar akan menjaganya. Ya, kalau kita bercerita, berhukum dengan Al-Quran ini, tidak akan ada yang bisa membantahnya. Ya, tidak akan ada yang bisa membantahnya, karena dia adalah dalil, bukti, hujjah yang paling tinggi dalam Islam. Maka hendaknya para guru, ya, para pengajar itu hendaknya dia menceritakan tentang Al-Quran. Kalau dia ingin mengungkap kisah-kisah, silahkan dia ambil cerita-cerita dari Al-Quran, ceritanya ya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Shu'aib, Nabi Daud, Nabi Hud, dan nabi-nabi yang lainnya. Bagaimana kisah-kisah orang dahulu, dan mengambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Ya, yang bersumberkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ketika orang diceritakan itu, oh masya Allah, ini sumbernya Al-Quran, kuat berarti. Oh, ini sumbernya hadis-hadis Nabi SAW, oh ya masya Allah, kuat berarti ini. Sehingga keyakinan mereka terhadap Al-Quran itu apa? Kuat dan teguh. Mereka pun akan mengamalkan, dan mereka pun akan bersemangat dalam beribadah karena perintah, ya, dorongan dari apa? Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran itu terlalu banyak cerita-cerita yang akan ya sebagai pelajaran bagi kaum muslimin. Ya, bagaimana mereka itu ingin semangat menuntut ilmu, ada. Ya, cerita-cerita tentang nabi ini, sahabat ini. Mereka itu ingin semangat dalam jihad, ada. Ya. Semangat dalam mengorbankan harta, ada di sana. Ya, ingin menyemangati orang ya untuk zuhud terhadap dunia, ada. Ingin menyemangati orang ya semangat dalam menghafal Quran, menghafal hadis, ada. Semuanya sudah ada. Nah, tinggal kita ini ya mau atau tidak mau menggalinya sekarang. Yang semuanya itu ya perlu dengan membaca, perlu dengan menelaah, banyak membaca, banyak mendengarkan, banyak menuntut ilmu. Ya, karena semua orang atau semua manusia, kadang-kadang manusia itu ya masalah cerita itu tidak putus-putusnya. Ya, namun apakah semua yang ada di perasaan kita ini ya kita ceritakan? Kita sebagai manusia ini ya banyak kesalahan-kesalahan dan banyak kurangnya. Kalau kita menukil satu cerita yang tidak otentik asal usulnya, kita akan menceritakan kebohongan nanti. Ya, sebagaimana ya perkataan ya para salaf dahulu, ya man kathura kalamuhu kathura saqtuhu. Ya, barang siapa yang banyak bicara ya banyak salahnya. Ya, sifat
berbicaranya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu apa, sedikit, bukan banyak. Ya. Jadi kita yang ingin mencerdaskan umat Islam ini, cerdaskan mereka ya lewat hukum-hukum yang berlandaskan Al-Qur'an. Ya, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ditinggalkan kepada kita ini dua pusaka atau dua perkara, yaitu kitab Allah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan itulah kita memberikan pencerahan, memberikan semangat pada umat ini, sehingga mereka itu kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu dia tentang bahayanya cerita-cerita yang bohong atau cerita-cerita palsu. Kemudian sedikit di sini kita bahas tentang larangan ya seseorang itu berbicara terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Larangan membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik. Qala sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Baik. Maka ucapan itu ada dua, ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Maka bagi orang Islam, ya silahkan, bagi yang Islam, kita yang Islam ini, yang tidak Islam mungkin bisa tutup kupingnya. Ya, bagi yang Islam itu hendaknya ya sifat bicaranya itu yang baik-baik. Tinggalkan yang tidak baik. Ya, hendaknya kita meninggalkan pembicaraan yang tidak baik. Banyak sekali pembicaraan yang tidak baik. Pembicaraan tentang kesyirikan. Ya. Kemudian kebid'ahan, mengajak, menuntun orang kepada kebid'ahan, ini namanya pembicaraan tidak bagus. Ya. Ghibah, membicarakan orang, aib-aib orang di belakangnya. Adu domba, ya, namimah, fitnah, mengucapkan ucapan yang kotor, ya, membuli, mencerca orang dan yang lainnya. Baik. Itu sifat seorang muslim, meninggalkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik baginya. Ya, harus kita meninggalkannya. Jaa fi Faidul Qadir, telah datang dalam kitab Faid al-Qadir fi ifhamiha anna man qubiha islamu min qubhi islamil mar'i akhdhuhu fi ma la ya'ni. Ya. Beliau menyebutkan di sini telah terdapat dalam kitab Faidul Qadir, ya, bahwasanya di antara buruknya Islam seseorang itu dia mengambil sesuatu yang dia tidak bermanfaat. Walladzi la ya'ni huwa al-fudul wal fudulu kulluh ala ikhtilafi anwa'ihi. Dan yang tidak bermanfaat itu adalah sesuatu yang sifatnya berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang sifatnya berlebih-lebihan, ya, maka itu tidak bagus. Ya, bermacam-macam bentuknya sesuatu yang berlebih-lebihan. Berbicara berlebih-lebihan tidak bagus. Ya. Nah, bahkan ngaji pun berlebih-lebihan tidak bagus. Bermajelis ngaji tiap hari tiap malam tanpa memberikan hak kewajiban kepada anak dan suami istrinya tidak bagus jadinya. Itu namanya berlebih-lebihan. Ya, membaca Quran berlebih-lebihan juga tidak bagus. Ya, ada waktu istirahat, ada waktu tidur. Ya, ada hak-hak tubuh kita. Puasa berlebih-lebihan juga tidak bagus. Minimal seorang itu puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Tidak boleh dia puasa setiap hari.
Ya, tahajud tiap malam itu sampai subuh, dari isya sampai subuh tidak bagus juga. Karena tubuh ini dia punya hak. Berbicara berlebih-lebihan juga tidak bagus. Segala hal yang sifatnya berlebih-lebihan, ya, keluar dari ketentuannya, maka ini namanya fudul, berlebih-lebihan. Berbicara berlebih-lebihan, waktunya lebih, ya, sampai tengah malam, ini tidak bagus. Bercerita-cerita dengan tanpa asal usul juga tidak bagus seperti yang tadi itu. Ya, mengatakan halal dan haram padahal ya tidak ada landasan dan dalilnya, ini namanya tidak bagus. Mengatakan boleh tidak boleh padahal tidak ada landasannya, ini tidak bagus. Itu namanya berlebih-lebihan. Baik. Wa mimma la ya'ni al-'abdu ta'allumuhu ma la yahimmu min al-'ulum wa tarkuhu 'amhu minhu. Kemudian keterangan ini juga, ya, termasuk yang tidak bermanfaat itu bagi seorang hamba untuk mempelajarinya, ya, yaitu sesuatu yang tidak penting daripada ilmu-ilmu, dan meninggalkannya itu lebih penting. Ya. Baik. Kaman taraka ta'allum al-'ilm alladhi fihi salah nafsihi washtaghala bi ta'allumi ma yuslihu bihi ghairahu. Jadi beliau ingin menjelaskan di sini di antara hal yang kita hindari di sini, yang tidak bermanfaat untuk diri kita, ya, yaitu sebagaimana seseorang dia meninggalkan belajar ilmu yang itu bermanfaat untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri, ya, dan menyibukkan dirinya dengan belajar apa yang membuat baik orang lain, ya. Nah, ini yang harus ditinggalkan gitu. Ada orang yang dia itu belajar, ya, belajarnya itu ya bukan untuk memperbaiki dirinya, ya, terus menerus untuk memperbaiki orang lain. Nah, ini perbuatan yang tidak baik yang memang harus ditinggalkan. Jadi orang belajar ilmu agama, itu tujuannya apa? Niatnya adalah untuk dia memperbaiki dirinya sendiri, itu yang bagus. Ya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Allah katakan, jaga diri kalian terlebih dahulu. Berarti kita menuntut ilmu itu, kita ingin menjaga diri kita, memperbaiki diri kita. Nah, ini ada orang yang dia menuntut ilmu, niatnya ya selalu ingin apa? Memperbaiki orang. Ya. Ini niat yang salah. Kita yang menuntut ilmu itu kita ingin jadi baik. Setelah kita jadi baik itu ya baru kita mungkin memperbaiki orang, keluarga kita, sanak famili kita. Ya. Tapi disebutkan di sini contohnya orang yang dia belajar sesuatu ingin memperbaiki orang terus namun tidak perhatian terhadap dirinya. Ka ilmil jadal, ya, seperti belajar ilmu jidal, debat, ya, sehingga dia mengatakan ketika dia menyampaikan uzurnya, niyati naf'an nas, walau kana sadiqan la bada'a bi istighalihi bima yuslihu nafsahu wa qalbahu. Taib. Katanya dia di sini ketika diingatkan, ya, kenapa antum itu belajar ilmu jidal atau perdebatan, ya, debat sana debat sini, ya, perbuatannya pekerjaannya itu saja, ya, debat sana debat sini. Apa katanya? Niat saya itu supaya ya ilmu saya ini bermanfaat untuk orang lain katanya. Ya. Taib. Seandai kata dia ini benar-benar niatnya bagus,
maka yang sebenarnya adalah apa? Dia akan memulai menyibukkan dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya dan memperbaiki hatinya dia. Ya. Apakah nanti dia akan bisa mengeluarkan sifat-sifat keburukan dari dirinya? Ya, sifat-sifat yang tercela, baik itu hasad, riya, ya sombong, ujub dan yang lainnya. Itu dia. Ya. Jadi tidak benar kalau belajar itu ya ingin nampak di hadapan orang, punya ilmu sehingga bisa debat ini, debat itu, mengalahkan ini, mengalahkan itu, tidak. Ya, ilmu itu bukan untuk memamerkan diri, bukan untuk sombong, bukan untuk jidal dan debat. Namun ilmu itu apa? Kita itu apa? Belajar untuk diri kita sendiri, kita bisa selamat dunia dan akhirat. Tapi itu suatu contoh yang dikemukakan di sini di antara ya tanda daripada kebaikan Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi hendaknya seseorang itu ya lakukan hal-hal yang bermanfaat. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga lisan-lisan kita, ya, selalu membimbing lisan-lisan kita untuk selalu mengeluarkan kata-kata yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.